semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga pada pagi hari ini kalian sehat walafiat dan tidak ada yang sakit ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa bersama-sama. Yuk baca bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, untuk hari ini siapa yang gak berangkat anak-anak? Apakah berangkat semua? Berangkat semua ya? Alhamdulillah. Untuk sekarang kalian masih ingat gak pelajaran sebelumnya yang ibu guru sampaikan? Pelajaran kemarin atau pelajaran sebelumnya itu mengenai sholat Jumat. Kalian masih ingat gak kapan pelaksanaan sholat Jumat dan siapa yang wajib melaksanakan sholat Jumat? Iya, sholat Jumat dilaksanakan pada hari Jumat dan wajib melaksanakan bagi seorang laki-laki. Untuk pada pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan pelajaran mengenai dengan ibadah berkurban. Tapi sebelumnya, Bu Guru akan menceritakan kisah suatu nabi yang kaitannya dengan berkurban. Pada zaman dahulu, ada seorang nabi yang bernama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempunyai istri yang bernama Siti Sarah. Nabi Ibrahim pada zaman dahulu itu sangat dermawan sekali. Setiap berkurban bisa sampai 1000 ekor domba, 200 kambing dan banyak sekali. Karena kedermawannya itu, Nabi Ibrahim sangat disegani oleh orang-orang. Tetapi suatu ketika Nabi Ibrahim itu kan belum dikaruniai seorang anak, dan dia bernazar kepada Allah apabila dia dikaruniai seorang anak, maka anak tersebut akan dikorbankan kepada Allah. Suatu hari, Nabi Ibrahim sangat menginginkan kehadiran seorang anak, dan Siti Sarah menyarankan agar Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar. Setelah menikah dengan Siti Hajar, alhamdulillah Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Nabi Ismail. Dan setelah itu Nabi Ibrahim juga dikaruniai satu anak laki-laki lagi yang dengan Siti Sarah yang bernama Nabi Ishak. Setelah Nabi Ibrahim dikaruniai 2 orang anak, pada suatu hari dan hari-hari sebelumnya, Siti Sarah merasa kurang tidak senang dengan Siti Hajar dan kemudian meminta Nabi Ibrahim untuk memindahkan Siti Hajar ke Mekah bersama Nabi Ismail. Setelah itu Nabi Ibrahim melakukan perjalanan ke Mekah dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Sampai di Mekah, Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar untuk ke Siti Sarah, dan Nabi Ismail berdua dengan Siti Hajar di Mekah. Pada saat itu, Nabi Ismail merasakan kehausan dan Siti Hajar pun haus karena posisi pada saat itu cuaca panas. Setelah berlari-larian sampai 7 kali, Siti Hajar mulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan menemukan air yang sampai sekarang dikenal dengan air Zam-Zam. Dan lari-larian itu yang 7 kali itu yang dilakukan Siti Hajar itu dinamakan sa'i pada saat melakukan ibadah haji. Setelah itu kemudian Nabi Ibrahim bermimpi akan nazar yang telah disampaikannya sebelum dia dikaruniai seorang anak.
dia bernadar akan menyembelih anaknya untuk dikorbankan kepada Allah. Kemudian Nabi Ibrahim itu menanyakan kepada Ismail apakah Ismail bersedia untuk dikorbankan kepada Allah, dan alhamdulillahnya Nabi Ismail bersedia dan siap untuk dijadikan kurban kepada Allah. Kemudian Nabi Ibrahim melaksanakan kurban tersebut atau menyembelih Nabi Ismail tersebut, tapi pada pelaksanaan penyembelihan Nabi Ismail tersebut Nabi Ismail digantikan oleh Allah seekor domba dari surga, yang kemudian domba itu disembelih oleh Nabi Ibrahim. Jadi yang posisinya disembelih saat itu adalah seekor domba, bukan Nabi Ismail. Karena kelegaan hati Nabi Ismail untuk disembelih, maka Allah menggantikannya dengan seekor domba. Pada saat penyembelihan itu dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian tanggal 11 dan 12 dan 13 Dzulhijjah yang dikenal dengan hari tasyrik. Dari cerita tersebut kita dapat mengambil kesimpulan dan mengambil hikmahnya apabila Allah sudah memerintahkan kita melakukan sesuatu, kita harus ikhlas dan melaksanakan perintah Allah tersebut. Itu adalah cerita yang dapat Ibu Guru sampaikan kepada anak-anak semua. Semoga anak-anak semua dapat memahami cerita dari Ibu Guru ya. Nah, Ibu akan menjelaskan pengertian kurban. Kurban disebut juga al-udhiyah, yang artinya menyembelih hewan pada hari raya kurban. Kurban secara bahasa berasal dari bahasa Arab koroba, yang artinya dekat. Sedangkan secara istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji dan hari-hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, yang diniatkan semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban yang dilaksanakan pada hari-hari tasyrik untuk menghidupkan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, hukum berkurban. Melaksanakan kurban hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan, yang mendekati wajib bagi beberapa orang yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik dan berakal. Yang ketiga, merdeka atau bukan hamba sahaya dan bukan budak. Yang keempat, mampu untuk berkurban. Mampu berkurban hakikatnya sama dengan kemampuan seseorang hamba untuk mengeluarkan sedekah, yakni memiliki kelebihan harta dan telah terpenuhi semua kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan-kebutuhan penyempurnaan yang lainnya. Jika seseorang masih membutuhkan uang untuk penyempurnaan kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka seseorang tersebut terbebas untuk menjalankan kurban. Tapi, hukum berkurban bisa berubah menjadi wajib sebab 1. Jika seseorang telah bernadar untuk melakukan kurban. 2. Jika ia telah mengatakan ketika membeli hewan kurban tersebut, yaitu ini adalah hewan udhiyah atau hewan kurban, atau dengan ungkapan yang sama. Selanjutnya, waktu untuk berkurban. Kurban dilaksanakan pada waktu tertentu, yakni pada bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13. Pelaksanaannya dimulai setelah sholat Idul Adha tanggal 10 dan berakhir pada tanggal 13 setelah matahari terbenam. Kurban sebaiknya dilaksanakan pada siang hari, bukan malam hari pada waktu-waktu tertentu yang telah ditentukan. Kurban sah saja dilakukan pada malam hari, tetapi makruh.
Nah, selanjutnya tempat pelaksanaan kurban. Tempat yang paling utama untuk melaksanakan kurban yaitu tempat yang dekat dengan sholat Idul Adha, tetapi boleh dilaksanakan di rumah ataupun tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang syarat-syarat apa saja sih hewan itu dapat dikurbankan. Menurut jenis hewannya, hewan yang dapat dikurbankan itu ada unta, sapi, ada kerbau, domba, kambing. Selain hewan-hewan tersebut, seperti ada itik, ayam, bebek, itu tidak dapat dikurbankan. Nah, untuk 1 ekor kambing atau domba itu dapat dikurbankan oleh 1 orang saja. Nah, untuk unta, sapi, kambing itu dapat dikurbankan untuk 7 orang. Gimana sih maksudnya? Ada yang tahu? Nah, gini, apabila kita ingin berkurban, kita iuran untuk 7 orang itu. Nanti ada Bu Guru, nanti ada Dita, ada Fitri, ada Alfi, ada Ani, ada Diana, ada Vina. Nah, gitu. Terus menurut kondisi hewan yang dikurbankan itu harus benar-benar sehat, tidak boleh sakit-sakitan, tidak boleh ada kecacatan seperti buta matanya, kakinya pincang, itu tidak boleh, giginya ompong, itu juga tidak boleh. Selanjutnya, syarat hewan kurban yang bisa dikurbankan itu harus cukup umur. Untuk umur kambing itu umurnya 1 tahun, masuk ke tahun kedua itu namanya daknon. Untuk kambing Jawa umurnya 2 tahun, masuk tahun ketiga namanya makzun. Untuk kerbau atau sapi itu umurnya 2 tahun, masuk tahun ketiga namanya bakoron. Untuk unta umurnya harus 5 tahun, masuk tahun ke-6 namanya ibilun. Setelah hewan itu disembelih, pengkulitan itu dilakukan apabila hewan itu memang sudah benar-benar mati. Apabila pengkulitan itu dilakukan pas hewan itu belum benar-benar mati, itu hukumnya makruh. Nah, setelah itu dilakukan pembagian daging kurban, harus sesuai dengan ketentuan. Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu pembagian bagaimana sih? Nah, gini. Yang pertama, apabila kurbannya itu kurban nazar wajib, maka semua daging kurbannya itu wajib disedekahkan semua. Bagi yang menyedekahkan, apabila makan itu hukumnya haram. Nah, yang kedua, apabila kurbannya itu kurban biasa, kurban sunnah, maka pembagian daging kurbannya itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, 1/3 daging hewan kurban itu untuk orang yang berkurban atau keluarga. Terus 1/3 daging kurbannya lagi itu untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Nah, untuk 1/3-nya lagi dari daging kurban itu harus disimpan, tetapi harus disedekahkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan daging tersebut. Nah, apabila kurbannya itu kurban orang yang wasiat, maka dagingnya itu tidak boleh dimakan oleh orang yang membuat kurban itu, dan tidak boleh dibagikan kepada orang kaya, dan tidak boleh
dibagikan kepada orang-orang yang tidak berhak menerimanya gitu. Selanjutnya yaitu tata cara melaksanakan kurban. Ada yang tahu bagaimana tata caranya dalam berkurban itu? Siapa yang tahu? Nah, di sini akan disebut. Nah, selanjutnya itu tata cara melaksanakan kurban. Anggap saja ini hewan sapi. Yang pertama, hewan yang dikurbankan itu dibaringkan ke sebelah rusuk kiri gini, terus kepalanya menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, orang yang menyembelih meletakkan kaki di atas leher hewan kurban. Seperti ini anggap saja ini kaki gitu ya. Terus yang ketiga, menyembelih dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah proses penyembelihan selesai, penyembelih membaca doa Allahumma minka wa ilaika taqabbal min, menyebut nama orang yang berkurban. Nah, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk menonton video yang telah Ibu sediakan. Selamat menonton. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan mengenai sunnah-sunnah ketika melakukan penyembelihan hewan kurban. Adapun sunnah-sunnahnya, yang pertama membaca basmalah. Kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita baca bersama pula ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, membaca takbir. Kita baca bersama pula ya. Allahu Akbar. Yang keempat, orang yang berkurban disunahkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Yang kelima, kaki penyembelih ditumpangkan di leher hewan kurban. Nah, yang keenam, ketika melakukan penyembelihan hewan kurban disunahkan menghadap kiblat. Dan yang ketujuh yaitu ketika melakukan penyembelihan hewan kurban membaca doa sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Adapun doanya yaitu Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin, yang artinya dengan menyebut nama Allah, ya Allah, terimalah kurban Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Nah, itu adalah sunnah-sunnah ketika melakukan penyembelihan hewan kurban. Yang selanjutnya yaitu hikmah dalam berkurban. Adapun hikmah-hikmahnya, yang pertama menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana yang sudah diceritakan oleh Bu Fitri di awal pembelajaran tadi. Nah, kemudian hikmah yang kedua yaitu kita bisa lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah pula. Nah,
Yang ketiga yaitu menghilangkan sifat tamak, rakus, sehingga harta-harta atau rezeki yang kita miliki dapat kita belanjakan di jalan Allah dengan cara melakukan ibadah kurban. Yang keempat, menghapuskan dosa dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, dapat menjalin hubungan yang baik atau hubungan kasih sayang dengan sesama manusia, terlebih antara orang yang mampu dengan orang yang kurang mampu. Kenapa? Karena ketika orang yang mampu mereka melakukan ibadah kurban, maka orang yang kurang mampu akan mendapatkan daging dari orang yang berkurban tersebut, sehingga akan terjalin hubungan kasih sayang yang baik antar sesama manusia. Dan hikmah yang terakhir yaitu akan mendapatkan kendaraan ketika di akhirat kelak. Itu adalah hikmah-hikmah dalam berkurban. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu kurban secara bahasa berasal dari bahasa Arab qoroba yang artinya dekat. Sedangkan secara istilah kurban merupakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji dan hari-hari tasyrik dengan niat atau dengan harapan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.